Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي خصنا بكتاب أنزل وأكرمنا بنبي أرسل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang saya hormati, yang saya muliakan, Tunku Imam Syekh, Tunku Imam Gampung, dan Tunku Imam Dusun, para guru-guru saya semuanya, para asatiz yang dimuliakan oleh Allah. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita. Pada saat kita berada di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, kendati kita bukan pengurus masjid, kendati kita bukan sebagai khatib, akan tetapi khatib memperhatikan ada beberapa jamaah yang sudah memenuhi saf awal. Kendati suara panggilan untuk meraih kesuksesan itu belum dikumandangkan. Ini merupakan salah satu nikmat yang masih Allah berikan kepada jamaah semuanya. Dikarenakan apa? Dikarenakan masih banyak di antara saudara-saudara kita, mereka menunggu pada saat khatib akan naik kepada rukun 2 khutbah, baru mereka akan datang kemari. Semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia imannya kepada kita, sehingga kita bisa senantiasa menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan segala aspek tatanan kehidupan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita pada hari yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, hari penghulu dari sekian hari, yaitu hari Jumat, untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan beliau adalah sosok manusia yang paling sibuk, manusia yang paling sibuk untuk mencari dan merindukan akan kita, sehingga suatu hari pada saat putri tercintanya Fatimah menanyakan kepada ayahandanya, wahai ayahanda, kelak nanti di hari akhirat pada saat engkau dan kami semuanya dibangkitkan, kapan aku bisa bertemu denganmu wahai ayahanda? Pertanyaan itu sangat wajar dari seorang anak kepada orang tuanya. Maka pada saat itu Rasul menjelaskan bahwasanya ketemuilah aku di Haud pada saat aku sedang memberikan syafaatku kepada umatku. Semoga jamaah Jumat yang berhadir di Jumat yang penuh dengan keberkahan ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat yang khatib bacakan tadi merupakan awal dari cerita bagaimana dan karakter yang harus dipersiapkan oleh seorang mukmin. Ayat tersebut terdapat di dalam surat Munafiqun, di mana surat Munafiqun tersebut terdiri dari 11 ayat, akan tetapi 8 ayat menceritakan tentang bagaimana karakter orang-orang munafik. Sehingga Imam Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau menjelaskan kalau seandainya kita mentadabburi Al-Quran, maka kita akan menemukan bahwasanya penjelasan tentang orang-orang munafik itu jauh lebih detail dan lebih banyak
daripada penjelasan pada saat Al-Quran menjelaskan tentang orang-orang beriman. Di dalam surat Munafikun sebagai salah satu contohnya, dari 11 ayat, 8 ayat menceritakan tentang karakter orang-orang munafik, dan 3 ayat hanya menceritakan apa yang harus dilakukan oleh orang-orang mukmin. Allah berfirman di dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 sampai dengan ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta anak-anakmu itu membuat kamu lalai untuk mengingat Allah. Ini yang terjadi hari ini dengan kondisi umat Islam. Berapa banyak di antara mereka orang tua yang tega untuk melakukan korupsi, mencuri dan mengambil hak orang lain hanya untuk membahagiakan anaknya. Berapa banyak di antara mereka pada saat mereka mengejar dunia, harta, maka mereka meninggalkan Allah. Terbukti hari ini ada orang yang datang salat Jumat ke masjid kita di Tumpuk Tengah ini. Kenapa? Karena paling lama selesainya, ditunggunya wadi karapih baru druk. Sebab apakah? Masjid lain kali. Ini membuktikan bahwasanya kualitas keimanan. Jangan sampai dunia itu, harta itu membuat kita itu lalai dalam mengingat Allah. Tapi lihatlah orang-orang tua kita yang duduk di atas kursi itu. Mereka jauh sebelum azan berkumandang sudah berhadir di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Apa yang diharapkan oleh mereka? Mereka tidak menginginkan harta itu, anak itu membuat mereka itu lalai dari mengingat Allah. Di ayat ke-10 Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Dan di ayat ke-10 Allah mengingatkan kepada kita semuanya. Dan ini adalah peringatan yang hak, yang benar. Bagaimana Allah mengingatkan kepada kita? Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan nafkahkanlah dari apa yang diberikan rezeki oleh Allah. Rezeki hari ini yang kita perolehi itu bukan dikarenakan kemampuan, kecerdasan dan ilmu yang kita miliki, akan tetapi itu semuanya adalah dikarenakan rezeki yang Allah berikan. Ada sebagian orang tidak mau mengeluarkan nafkah, tidak mau bersedekah, tidak mau mengeluarkan zakat dikarenakan mereka beranggapan bahwasanya pendapatan yang mereka miliki, harta yang mereka miliki itu dikarenakan hasil jerih payah mereka. Lagi yang dicupit sebuah hurat oleh Allah, hanji minta peng. Coba bayangkan kalau seandainya Allah tidak memberikan rezeki kepada kita. Kalau seandainya Allah tidak memberikan suara kepada kita untuk kita bisa menyampaikan risalah ini, apa yang harus kita sampaikan kepada umat? Ini menunjukkan bahwasanya rezeki itu adalah pemberian dari Allah, dan Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Min qabli ayati ahadukumul maut, sebelum datang kematian kepada kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dan mereka berkata pada saat itu, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Kalaulah seandainya Allah melonggarkan waktu 1 menit saja, maka aku akan bersedekah. Ini adalah sebuah kenyataan jamaah yang dirahmati Allah. Ini adalah qaulul haq, perkataan yang benar. Kenapa dikatakan perkataan yang benar? Banyak orang kalau seandainya jamaah ingin menanyakan kepada pengalaman orang-orang yang mati suri dalam bahasa medis, padahal sebenarnya dia itu hanya tertidur, yang diperjalankan adalah ruhnya. Pada saat dia diperjalankan ruhnya, dia akan dinampakkan bagaimana siksaan, bagaimana sakaratul maut, bagaimana seseorang itu pada saat dicabut nyawanya. Dia mengatakan bahwasanya saat sakaratul maut itu, maka kita akan merasakan bagaikan dikuliti. Dan pada saat itu orang itu akan merasakan dengan ayat yang disampaikan di dalam Al-Quran ini, laula akhartani ila ajalin qarib
fa asaddaq, kalaulah Allah memberikan aku waktu 1 menit saja, maka aku akan bersedekah. Pada saat itu orang yang sedang sakaratul maut tahu dia di mana uangnya. Dia bisa membayangi bahwasanya di dalam celana, kantong celananya itu ada uang 100.000. Napa yang hinan 100.000? Lo kena sedekah yang 100.000. Pajan. Kapan waktu itu? Waktu itu adalah pada saat seseorang sedang dalam sakaratul maut. Tanyakanlah kepada mereka-mereka yang pernah mengalami perjalanan ruhnya. Dinampakkan oleh Allah bagaimana dahsyatnya sakaratul maut tersebut. Kenapa hari ini kita tidak pernah mau mempercayai apapun yang disampaikan di dalam Al-Quran ini? Apa yang kita tunggu untuk kita bersedekah? Bagaimana sebenarnya posisi harta tersebut di dalam ajaran agama kita? Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada ayat ke-11 Allah menjelaskan, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ini membuktikan bahwasanya seseorang itu tidak akan pernah mati 2 kali, dan seseorang itu tidak akan pernah dilambatkan kematiannya. Kenapa? Karena semuanya itu sudah sesuai dengan ketetapan dari Allah. Maka hari ini Allah masih memberikan umur panjang kepada kita. Allah masih memberikan amanah harta kepada kita. Jangan sampai penyesalan itu akan kita alami. Kapan? Pada saat sakaratul maut menjemput kita. Fa idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Pada saat nyawa sampai ke mareh, kata orang Aceh, pada saat nyawa itu sampai ke tenggorokan, wa antum hina idzin tanzurun, kita semua akan melihat bagaimana flashback, katanya, bagaimana film yang diputar. Kalaulah seandainya amal saleh yang kita lakukan, maka kita akan melihat segala perbuatan kebaikan yang kita lakukan. Sehingga tidak jarang pada saat orang sakaratul maut, dia menahan rasa sakit, namun dia masih bisa tersenyum. Sehingga apa? Wajahnya begitu berseri. Kenapa? Karena dia melihat kesalehan-kesalehan yang dia lakukan selama pada saat dia hidup di dunia. Begitu juga pada saat seseorang yang kehidupannya diisi dengan kemaksiatan kepada Allah, dia tidak pernah bersedekah, maka apa yang terjadi? Maka pada saat itu dia akan melihat berbagai macam siksaan dan amal-amal yang mengerikan bagi kehidupannya. Ini merupakan gambaran yang jelas dan nyata di dalam Al-Quran bahwasanya bersedekah itu jangan pernah menunggu kaya. Tengok cik hang kaya, menyedak pres sedekah bati kaya hang kaya. Pajang tidak sedekah jino waktu tengah na paduk na 100.000 tak sedekah. Berapa kemudahan kita? Kalau seandainya kita menunggu kaya untuk bersedekah, maka kita tidak akan pernah mau sedekah. Bayangkan kalau seandainya hari ini jamaah mempunyai uang 500 juta, berani enggak sedekah 250 juta? Anda dijetle. Ya dah habis peng. Tapi kalau seandainya kita hari ini mempunyai uang 100.000, insya Allah masih berani kita sedekah 100.000. Inilah yang dikatakan bahwasanya bersedekah jangan pernah menunggu kaya. Akan tetapi bersedekahlah pada saat kita mempunyai kesempatan untuk bersedekah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada saat seseorang mengejar dunianya, maka dia akan membuat fakir. Dan pada saat seseorang mengejar akhiratnya, maka dunia itu akan mengikutinya secara hina-dina. Hadis Rasulullah SAW, Rasul bersabda, man kana dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Barang siapa yang menjadikan dunia adalah sebagai targetnya, maka Allah akan menjadikan kefakiran kepadanya. Kenapa? Dikarenakan mata inilah yang membuat seseorang itu akan terus tergoda. Dia melihat mobil baru, dia akan membelinya. Dia melihat sepeda motor baru, dia akan membeli untuk anaknya. Dia melihat tipe rumah baru, dia akan bongkar rumahnya, sedangkan rumah Allah tidak pernah dia bantu. Ini kalau seandainya orientasi seseorang itu adalah dunia. Walam ya'ti minad dunya illa ma kataballahu lahu. Dan dia tidak akan pernah diberikan dunianya kecuali apa yang ditentukan oleh Allah. Bayangkan hari ini
Ada sebagian orang yang tidak mau untuk bersegera ke masjid di hari Jumat dikarenakan ada kontrak yang belum selesai, dia harus diselesaikan. Dia kejar urusan dunianya, dia tinggalkan urusan akhiratnya. Tahu-tahu pas cair proyeknya tidak dibayar. Tahu-tahu pas akhirnya dia juga harus sakit. Semua harta yang diperolehinya itu akan habis secara sia-sia. Ada saja skenario dari Allah yang ditetapkan kepadanya. Sehingga apa? Sehingga pada saat seseorang mengejar dunia, maka kefakiran itulah yang akan mengakibatkan orang tersebut. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita agar apa? Agar kita mengejar akhirat. Wa man kana akhiratun niyatuhu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghina'ahu fi qalbi. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat sebagai hadafnya, sebagai goalnya, sebagai targetnya, maka Allah akan membuat hatinya kaya. Dia akan dibuat oleh Allah hatinya kaya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia akan mengikutinya secara hina-dina. Ada sebuah kisah pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, Amirul Mukminin. Pada saat itu Umar telah menaklukkan beberapa kawasan seperti kawasan Romawi, Persia, Syam. Maka pada saat itu apa yang terjadi jemaah yang dirahmati Allah? Harta melimpah ruah dimiliki oleh Umar. Namun lihat bagaimana sosok Umar, sosok yang mengejar akhirat sehingga dunia datang secara hina dan dina. Pada saat itu Umar melihat harta-harta tersebut, membolak-baliknya. Membolak-balik harta emas itu, dibolak-balik, dan dia tidak ada raghbah, tidak ada keinginan terhadap harta tersebut. Sehingga pada saat itu dipanggillah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dipanggil, lalu dikatakan, "Wahai Ibnu Abbas, ambil harta ini dan bagikan semuanya kepada umat Islam." Lihat bagaimana sosok pemimpin khalifah, sahabat Rasulullah SAW. Dia memilih miskin. Baju yang dipakai oleh Umar itu adalah baju compang-camping, baju yang penuh dengan tambalan. Dia seorang khalifah, dan pada saat dia di hadapannya ada harta, dia tidak berkeinginan untuk memiliki harta tersebut, dan dia memanggil Ibnu Abbas untuk mendistribusikan harta tersebut. Dan dia berkata sambil menangis, Ibnu Abbas menceritakan bahwasanya, aku mendengarkan suara buka, suara nangis yang diucapkan oleh Umar. Wa yaqulu fi buqaihi. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab menangis. Kalla, tidak sungguh. Wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku di tangan Allah. Ma habisallahu azza wa jalla hadza an nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa an Abi Bakrin li syarrin lahuma. Sesungguhnya Allah tidak memberikan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Abu Bakar dikarenakan mereka tidak baik. Wa a'tahu Umar iradatan khairan lahu, dan diberikan harta yang berlimpah ini kepada Umar dikarenakan kebaikan Umar. Sungguh tidak. Demi Allah, Umar mengatakan bahwasanya jauh lebih baik Rasul adalah manusia, makhluk pilihan Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa harta itu tidak hadir pada saat dipimpin oleh Rasulullah SAW? Bukanlah ini sebuah bentuk kemuliaan bagi Umar pada saat Allah membukakan pintu dunia seperti itu kepada Umar. Umar menangis pada saat dihadapkan dengan harta yang datang begitu hina dan dina. Inilah sosok potret seorang pemimpin. Pada saat dia menguasai, dia tidak memperkayakan dirinya. Hari ini bandingkan sebelum dia menjadi pemimpin, berapa harta kekayaannya. Dan begitu dia menjabat sebagai pemimpin, terjadi peningkatan harta yang signifikan. Dari mana hartanya? Bagaimana mungkin seorang yang katakanlah seorang pejabat yang mempunyai pangkat 4A bisa membangun rumah miliaran rupiah? Dari mana hartanya? Lihatlah bagaimana yang dicontohkan oleh Umar, bagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat terdahulu. Mereka menjadikan harta itu dengan hina dan dina. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengumpamakan orang-orang yang tamak terhadap hartanya bagaikan orang yang makan tidak pernah kenyang.
Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadzal mal hulwatun khadra." Bahwasanya sesungguhnya harta ini adalah manis dan hijau. Ini adalah dua buah sifat yang terdapat di dalam harta. Yang pertama adalah manis dan yang kedua adalah hijau. Hijau itu indah dipandang, tapi ingatlah, manis itu hanya sepengkal dari lidah sampai dengan tenggorokan. Dan hijau itu pada saat kita diberikan kenikmatan oleh Allah bisa melihatnya. Namun pada saat daun tersebut sudah menjadi menguning gugur, maka tidak ada keindahannya lagi. Dua sifat ini adalah sifat yang sangat sementara dari harta yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Man akhadahu bihaqqihi wa wada'a fi haqqihi fa ni'mal ma'unah wa huwa. Barang siapa yang mengambil harta tersebut dengan haknya, maka itu adalah sebuah kenikmatan bagi orang tersebut. Wa man akhadha bighairi haqqihi kalladhi ya'kul wa la yashba. Dan barang siapa orang yang mengambil harta yang bukan haknya, maka orang tersebut adalah seperti orang yang makan tidak pernah kenyang. Ini adalah ibarat orang-orang yang rakus mengejar harta, tapi harta tersebut bukan haknya. Dikejarnya, diambilnya hak orang lain, diolahnya. Semua itu dilakukan karena apa? Karena ketamatannya. Ketamakannya itulah yang dinamakan di dalam bahasa Aceh yang dinamakan dengan gerda. Dan itulah yang membuat inspirasi orang-orang Inggris menamakan gerda itu dengan greedy. Bahasa Inggris gerdanya adalah greedy, gerda sampuh. Itulah kesamaan kosakata antara bahasa Inggris dengan bahasa Aceh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis, asbabul wurud hadis ini adalah pada saat Amr bin As itu ditugaskan oleh Rasulullah SAW. Bayangkan seseorang yang baru masuk Islam selama 4 bulan, Amr bin As sudah diberikan jabatan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi pemimpin. Inilah yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab kepada kaum muslimin pada saat itu. Ada orang yang apabila dia ditempatkan dimanapun dia akan menjadi pemimpin. Siapa dia? Yaitu Amr bin As. Ini adalah manusia hebat. 4 bulan masuk Islam, Rasulullah SAW menempatkannya sebagai pemimpin. Namun ada orang di kalangan masyarakat kita capek dia mencalonkan diri sebagai pemimpin, tidak akan pernah menjadi pemimpin. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang dia tidak layak menjadi pemimpin. Ini yang harus kita sadari bersama-sama. Ada orang yang memang tidak layak menjadi warga biasa, dia harus menjadi pemimpin. Ada orang memang tidak layak menjadi pemimpin, harus menjadi warga biasa. Hadis tersebut pada saat suatu hari Rasulullah SAW memanggil Amr bin As. Ya Amr, inni uridu an ab'athaka 'alal jiz fayughnimakallah. Wahai Amr bin As, aku ingin mengutusmu ke dalam sebuah peperangan agar apa? Agar kamu membawa pulang harta rampasan perang. Wa arghabalakallahu minal mal salih. Dan aku menginginkan engkau membawa pulang harta yang saleh. Qultu, pada saat itu bagaimana jawaban dari Amr bin As? Aku menjawab kepada Rasulullah, inni lam uslim raghabatan fil mal. Wahai Rasulullah, aku tidak bermasuk Islam dikarenakan menginginkan harta. Innama aslamtu raghabatan fil Islam fa akuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi aku masuk Islam ini dikarenakan aku cinta kepada Allah dan aku ingin hidup bersamamu wahai Rasul. Lihat bagaimana hebatnya Afrika itu bisa semuanya masuk Islam dikarenakan siapa? Dikarenakan jasa Amr bin As. Kami di Mesir itu kalau seandainya salat malam, salat di bulan Ramadan di Masjid Amr bin As, maka masjidnya itu penuh luar biasa. Ramainya luar biasa. Kita harus pergi ke masjid itu di saat waktu asar. Itu untuk salat tarawih. Coba bayangkan bagaimana manusia membludak untuk salat di masjid pertama sekali yang didirikan di tanah Afrika. Dari masjid tersebutlah Islam menyebar ke seluruh Afrika. Jasa siapa? Jasa sahabat yang bernama Amr bin As. Dan lihatlah bagaimana dia menjawab pada saat Rasul memesan kepada dia.
Dia mengatakan, aku masuk Islam dikarenakan kecintaanku kepada Allah dan ingin hidup bersamamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala ya Amru ni'mal malus salih limar'is salih. Itulah nikmatnya harta itu dipegang sama orang-orang yang saleh. Inilah yang kita harus belajar secara utuh makna zuhud yang sebenarnya. Salah tak pahami makna zuhud. Hanjit kaya, menyahanjit saya sosi yang bangun masjidnya. Menyahanjit kaya. Kalau seandainya kita tidak boleh kaya, siapa yang akan menyantuni anak yatim di kampung kita? Inilah kekosongan yang harus kita isi hari ini. Belajar dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf suatu hari pada saat dia takut akan kekayaannya, dia menanyakan kepada Salamah, ya ammah, ini akhaful ghina, aku takut akan kekayaan diriku. Maka pada saat itu Ummahatul Mukminin Salamah menasihati Abdurrahman bin Auf, ya ibni, infaqu, bernafkahlah. Ternyata rasa takut itu akan hilang, kekhawatiran itu akan hilang pada sesaat seseorang itu menafkahkan hartanya. Kenapa hari ini kita susah tidur malam? Kenapa hari ini kita tidak pernah bahagia? Dikarenakan salah satu faktornya itu adalah pada saat kita kurangnya sedekah kita. Belajar dari Abdurrahman bin Auf. Beliau mempunyai harta kekayaan, kalau dirupiahkan itu setara dengan 6 triliun rupiah. Harta kekayaannya 6 triliun rupiah. Sepertiga harta tersebut pernah diberikan cuma-cuma kepada seluruh penduduk Madinah. Sepertiga. Gejak menjame, gedamang la rumah orang nyompat penglong ke dron. Hana rencana ke calek. Hari ini orang yang melakukan seperti itu kapan? Melakukan serangan fajar pada saat mereka ingin mencalekkan diri. Tapi belajarlah bagaimana Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf sepertiga hartanya itu diberikan cuma-cuma kepada seluruh penduduk Madinah. Dan sepertiga hartanya diberikan modal usaha kepada penduduk Madinah. Dan sepertiga hartanya itu pernah diberikan hutang kepada penduduk Madinah. Inilah nikmat pada saat harta tersebut berada di tangan orang-orang yang saleh. Jemaah yang dirahmati Allah, kesalehan Abdurrahman bin Auf pada saat dia kaya, dia menyantuni 100 orang tentara perang Badar. Itu digaji oleh Abdurrahman bin Auf. Hari ini siapa yang ada yang kaya di antara kita yang memberikan tunjangan gaji kepada fakir miskin ataupun orang lansia? Atau dia ada orang kaya di kampung kita yang menanggung, tidak usah banyak-banyak, 10 orang anak yatim atas tanggungan long. Ini sebenarnya yang kita inginkan. Pada saat seseorang Allah berikan amanah harta kepada dirinya, maka dia akan mempergunakan harta tersebut untuk mendakwahkan agama Allah. Begitu juga dengan beberapa ulama lain. Salah satunya itu adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, beliau adalah seorang pedagang. Pada saat beliau berdagang, maka majelis ilmunya ditutup. Pada saat majelis ilmunya dibuka, maka dagangannya ditutup. Beliau melihat jika ada di antara muridnya yang mempunyai potensi, beliau akan memberikan beasiswa, akan memberikan nafkahnya. Suatu hari pada saat Abu Yusuf, salah seorang muridnya, hilang dalam majelis ilmunya. Dicari oleh Imam Abu Hanifah. Kemana kamu? Kenapa tidak ikut pengajian sama saya? Dikatakan sama ibunya, wahai Yusuf, kamu jangan pernah mengikuti pengajian Imam Abu Hanifah. Dikarenakan apa? Imam Abu Hanifah itu makanannya itu adalah roti bakar. Pada saat itu makanan roti bakar itu adalah makanan yang paling istimewa. Sedangkan kita, kehidupan kita ini porat marit. Tidak mungkin kita akan mengaji kalau seandainya kamu tidak bekerja. Maka dia mengatakan kepada Imam Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah menghitung semua kebutuhan keluarga, lalu diberikan nafkah kepada Abu Yusuf untuk orang tuanya. Ini sosok seorang ulama. Pada saat dia mempunyai kelebihan, apa yang dia lakukan? Dia memberikan bantuan tersebut kepada anak muridnya. Hal yang sama, Laits bin Sa'ad, salah seorang ulama besar dari Mesir.
Beliau adalah seorang yang kaya raya. Pada saat bertamu kepada Imam Malik, ini sering terjadi perbedaan dalam masalah fikih antara Imam Laits dengan Imam Malik. Dan Imam Malik ini merupakan guru Imam Syafi'i. Pada saat itu Imam Syafi'i mengatakan, sungguh Imam Laits itu jauh lebih alim daripada Imam Malik. Itu ungkapan Imam Syafi'i. Lihatlah bagaimana etika mereka. Pada saat bertamu ke Imam Malik, Imam Malik menyuguhkan satu piring kurma ajwa. Kenapa? Semua kita yang datang ke Madinah, itu hanya kita mengharapkan adanya memakan makanan ajwa, kurma pilihan, kurma Nabi. Maka pada saat itu Imam Laits menyantapi seluruh isi kurma tersebut. Dimakan satu piring. Dan apa balasannya dari Imam Laits kepada Imam Malik? Imam Laits meletakkan dinar penuh satu piring untuk Imam Malik. Kenapa? Imam Malik itu memang orang yang alim. Akan tetapi pada saat beliau mencari ilmu, beliau harus menjual atap rumahnya. Begitulah miskinnya Imam Malik. Karena Imam Laits tahu bahwasanya Imam Malik ini adalah orang miskin, maka diberikanlah dinar satu piring tanpa menghitung-hitung. Inilah kehebatan orang-orang terdahulu. Pada saat Allah memberikan amanah kepada mereka harta, maka harta tersebut digunakan untuk memperjuangkan agama Allah. Hari ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semuanya, jamaah yang dirahmati Allah. Lihatlah masjid kita, masih banyak hal-hal yang harus kita bantu, masih banyak uluran tangan yang memang harus kita turunkan. Sehingga apa? Sehingga nanti uluran tangan tersebut akan mudah kita diperhisab oleh Allah di hari akhirat. Berikanlah harta itu untuk memperjuangkan agama Allah, karena kita bisa mengatakan kepada Allah nanti di hari akhirat, ya Allah, dulu aku ikut berkontribusi dalam membangun masjid. Ya Allah, aku dulu ikut berkontribusi dalam menyantuni anak yatim di kampung. Ya Allah, aku dulu ikut berkontribusi dalam menyantuni orang-orang lansia di kampung. Ini adalah bentuk tanggung jawab sosial kita kepada masyarakat kita. Agar apa? Agar semakin banyak orang yang bertakwa kepada Allah. Agar apa? Agar semakin mudah orang beribadah kepada Allah. Semoga apa yang khatib sampaikan ini bermanfaat kepada khatib dan kepada jemaah semuanya, dan bagi hadirin semuanya untuk dapat fokus kepada memasuki kepada rukun 2 khutbah. Yang tertidur supaya bisa bangun, dan yang tidak menghadap ke kiblat harap menghadap ke kiblat, karena ini inti daripada Jumat. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa ujaba tabshiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيم الصلاة.